kaki. Ya, benar sekali. Jadi pedicure itu adalah perawatan kuku kaki. Terus saja ya. Ananda sekarang tanggal berapa? Tanggal 26. Iya dong, Pak. 24, 21. Sekarang kita akan belajar mengenai pedicure. Pedicure itu seperti yang dikatakan oleh teman Ananda tadi, itu adalah perawatan kuku kaki. Perawatan kuku kaki yang bertujuan untuk apa? Sebentar ya. Pedicure itu adalah perawatan kuku kaki. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tujuan dari pedicure itu sendiri. Yang pertama, tujuan pedicure itu adalah untuk mempercantik. Pedicure itu bertujuan untuk mempercantik kuku kaki kita, untuk memperindah tampilan kuku kaki Ananda. Selanjutnya itu ada untuk merawat. Selain mempercantik, pedicure itu juga bertujuan untuk merawat kuku kaki Ananda supaya terhindar dari kelainan-kelainan kuku kaki, penyakit kuku kaki, ataupun terhindar dari kuman dan lain sebagainya. Yang terakhir itu apa ya? Lupa. Ananda ada yang tahu yang terakhir tujuan dari perawatan kuku kaki ini ataupun pedicure? Biar tambah pede, Bu. Betul sekali. Jadi tujuan dari pedicure itu adalah untuk menambah rasa percaya diri. Atau zaman sekarang itu orang sebutnya biar makin pede gitu ya kan. Selanjutnya Ibu akan sampai di sini Anda paham tujuan dan yang dimaksud dengan pedicure? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya itu materi berikutnya ada bentuk kuku. Yang pertama itu ada kuku yang bentuknya panjang. Mohon maaf ya gambar Ibu agak sedikit cantik. Iya, Bu. Nah, ini kuku yang long atau panjang. Selanjutnya itu bentuk kuku ada yang persegi. Persegi. Nah, berikutnya bentuk kuku itu ada yang bulat. Dia ada beberapa bentuk kuku nih. Ada 4 kalau nggak salah ya. Bulat. Yang terakhir bentuk kuku itu ada lonjong atau bentuk idealnya. Orang bicara ngomong bentuk idealnya ya. Lonjong. Nah, Anda pasti tahu sendiri bagaimana di antara yang 4 ini bentuk kuku Ananda yang mana. Udah pada tahu kan? Udah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memutarkan video tentang materi selanjutnya, yaitu ada alat dan bahan serta langkah kerja dalam melakukan pedicure atau perawatan kuku kaki. Simak ya videonya yang akan diputarkan. Pertama, ada yang namanya gunting kuku. Saya punya 3 versi gunting kuku.
tetapi kegunaannya sama, yaitu untuk menggunting kuku kita untuk dalam pegangannya. Lalu yang kedua saya punya yang namanya gunting samping atau gunting tang. Nah, ini ada gunting tang itu identik kepalanya itu miring untuk membentuk kuku yang menjadi oval. Di sini saya ada 3 versi kikir. Nah, ini kikir kecil biasanya saya pakai ini untuk mengikir kuku jari tangan. Lanjutnya lagi kita punya cungkil. Nah, dia cungkil ini bisa sekalian buat kikir, bisa juga buat mencungkil. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku. Pakai. Selanjutnya lagi kita punya yang namanya lidah ular. Kenapa namanya lidah ular? Karena bentuk kepalanya seperti lidah ular. Nampak tidak ini? Kita fokuskan lagi ya. Nah, dia bercabang lidahnya. Dan yang tengah-tengah itu dia tajam. Nah, ini ada lidah ular, ada kikir, ada juga cungkil. Dia 3 versi. Kemarin saya beli ini 10.000 sampai 15.000, saya lupa. Ini untuk membersihkan kutikel-kutikel yang ada di jari kaki dan jari tangan. Jadi kalau ada daging-daging di pinggir-pinggir jarinya yang tebal bisa kita ambil. Lalu selanjutnya lagi saya punya yang namanya tempe, cungkil tempe atau tempe. Ini untuk membersihkan kutikel-kutikel kuku. Yang tadi udah kita buffer, udah kita gosok-gosok. Baru kita gosok ulang lagi pakai tempe ini. Biar permukaan kuku lebih halus dan kutikel-kutikel yang sudah kita lidah ular tadi, kita angkat lagi pakai tempe ini biar dia naik ke atas. Oke, ketinggalan sikat. Ini sebenarnya pertama. Nah, ini kita harus sikat kuku kita untuk pertama kali sebelum kita mulai kita cuci. Ini contoh cuci kaki. Kita sikat juga contoh cuci kukunya, seperti menggosok gigi. Kerja baik itu alat, bahan, dan kosmetik. Nah, untuk persiapan pribadi memakai baju kerja, sanitasi tangan, melepas aksesoris, serta memakai masker. Nah, untuk persiapan pelanggan dipersilakan duduk, dan jika memakai celana, gulungan celananya diangkat ke atas dan diberikan handuk di bagian paha. Begitu juga pada persiapan pribadi, letakkan handuk di bagian paha operator. Nah, prosedur kerjanya yang pertama membersihkan cat kuku lama. Nah, jika ada, dibersihkan dengan aseton yang sudah diberi kapas, dan jika tidak ada boleh di skip ya. Untuk pembersihan pertama ini, rendam kaki dalam air hangat yang telah dicampur dengan tetesan cairan antiseptik dan bersihkan seluruh kaki dengan waslap. Pembersihan kedua ini, kaki dibersihkan dengan kosmetik pembersih ataupun cleansing dengan sedikit gerakan pengurutan, dan bersihkan sisa kosmetik tersebut dengan waslap hangat sampai bersih. Dalam melakukan diagnosa, lakukan pengamatan dan perabaan keadaan kaki, jari, dan kuku, kemudian catat dalam kartu diagnosis. Kemudian bentuklah atau kikirlah kuku dengan menggunakan kikir baja ataupun nail file. Nah, ini arahnya jangan dibolak-balik ya, satu arah, jadi arahkan dari dalam kuku menuju keluar kuku. Dalam merawat kuku dan jaringan sekitarnya ini, lakukan terlebih dahulu kaki kanan ya, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Yang pertama itu lakukan dengan menggunakan buffer ataupun teknik buffing. Nah, ini lakukan penggosokan di bagian badan kuku. Lakukan dengan hati-hati ya. Langkah berikut adalah pengolesan krim kutikula. Nah, aplikasikan krim kutikula ini pada badan kuku, dimulai dari jari kelingking sampai ke bagian ibu jari. Nah, ini kegunaannya untuk memperbaiki kondisi jaringan sekitar kuku atau bisa juga untuk melunakkan kutikula. Nah, ini namanya adalah nail pusher. Nah, ini kegunaannya untuk melepas ataupun mendorong kutikula. Nah, ini caranya kita dorong kutikula pada bagian kuku
dan ini gunanya untuk mengambil kotoran yang ada pada di sekitar kuku model kita. Alat ini namanya pisau kutikula ataupun cuticle knife. Nah, ini juga sama kegunaannya, yaitu untuk melepaskan kutikula yang melekat pada sekitar kuku. Nah, jika ada kutikula yang keras bisa memakai alat ini, yaitu dengan menggunakan tang kutikula. Kalau alat ini sudah tahu ya, itu adalah gunting kuku ataupun disebut dengan nail clippers. Nah, ini diusahakan jangan terlalu pendek memotong kuku. Nah, ini dia parut kaki, ini digunakan jika ada kapalan pada kaki model kita. Alat ini namanya credo ya. Nah, ini juga harus hati-hati karena ada silet di dalamnya. Ini juga jika ada kapalan pada kaki model kita. Nah, alat ini juga bisa digunakan jika ada kapalan pada kaki model kita. Kemudian merendam kaki dengan garam kaki. Nah, airnya ini digunakan dengan air hangat. Kemudian rendamlah kaki sambil menyikat kuku dan menggosok tumit yang pecah dengan menggunakan batu apung ke dalam baskom. Kemudian angkat kaki dan keringkan dengan handuk. Langkah berikut adalah dengan melakukan pengurutan dengan menggunakan massage cream. Ratakan ke seluruh kaki. Gerakan pertama, mengusap kaki dimulai dari tulang kering, naik ke lutut dan turun melalui betis. Gunakan dengan kedua telapak tangan. Gerakan kedua, effleurage dengan kedua telapak tangan dengan cara mengusap tangan betis ke atas dan turun melalui tulang kering. Gerakan ketiga, kneading pada betis, yaitu dengan gerakan meremas dan memijit pada betis dengan tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan kedua tangan bersamaan juga 3 kali. Gerakan keempat yaitu tapotage pada betis dengan kedua telapak tangan dengan cara menepuk betis secara bergantian. Nah, gerakan kelima ini sama dengan gerakan pertama yaitu effleurage ataupun mengusap pada bagian betis. Lakukan sebanyak 6 kali. Gerakan keenam, effleurage punggung kaki dengan kedua telapak tangan. Lakukan sebanyak 6 kali. Gerakan berikut friction pada bagian punggung kaki mengarah ke atas, kemudian effleurage pada bagian betis. Gerakan ke-8, zigzag pada telapak kaki dengan menggunakan kedua ibu jari mengusap ke arah atas dan turun dengan gerakan zigzag. Kemudian gerakan friction pada setiap ruas jari yang dimulai dengan jari kelingking sampai ke ibu jari. Nah, gerakan ini gerakan pergelangan kaki dengan arah depan 3 kali, belakang, samping 3 kali, samping kanan 3 kali, putar arah jarum jam 3 kali, dan berlawanan arah jarum jam juga 3 kali. Yang terakhir, effleurage kaki. Nah, gerakan ini gerakan yang sama dengan nomor 1 dan 2, yaitu dengan cara mengusap dengan kedua telapak tangan. Nah, untuk step gerakan ini lakukan pada bagian kaki sebelah kanan terlebih dahulu ya. Kemudian kamu lakukan di bagian sebelah kiri.
Kemudian bersihkan krim urut dengan waslap hangat, lakukan sampai bersih pada kedua kaki. Aplikasi penyegar dengan menggunakan kapas pada kedua kaki. Aplikasi hand lotion pada kedua kaki secara merata. Videonya Ibu rasa cukup ya. Tapi Ananda ada yang mau bertanya? Bu, itu yang di tengah lingkaran buku itu apa, Bu? Yang ini ya. Oh ya, lupa namanya. Jadi ini namanya adalah cuticula. Cuticula. Cuticula itu adalah yang bagian bawahnya kuku ini yang berwarna putih. Ada kan? Ada. Nah, jadi ini itu yang dimaksud dengan cuticula. Jadi Ibu ada bawa, kan Ibu sudah memperlihatkan video tentang alat, bahan serta langkah kerja dalam melakukan perawatan kuku kaki. Ibu ini ada bawa alat pedicure set, tapi ini juga kurang lengkap. Mahal ya, Bu? Enggak, Ibu beli cuma 25.000 di online shop di Shopee. Semua pada pakai Shopee kan? Ada. Tapi tidak pernah cek waktu. Oke, yang pertama Ibu jelaskan yaitu yang ini. Saat Anda nggak tahu ini apa? Gunting kuku, Ibu. Iya, betul sekali. Ini gunting kuku yang biasanya ada di rumah Anda masing-masing. Kalau Anda di rumah kan sebelum mempelajari materi ini, sebelum tahu materi ini, sebelum sekolah di sini pasti kalau yang belum pernah ke salon juga gunting kukunya tetap biasa kan, gunting kuku, habis itu dikikir menggunakan asahannya, habis itu udah selesai. Ya kan? Iya. Kalau sekarang kita belajar bagaimana cara merawat kuku kaki itu dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah ini apa? Ada yang tahu? Pisau, Ibu. Bukan. Ini namanya untuk mengikis kuku. Kalau misalnya Anda setelah menggunting kuku itu kan ada bagian yang tidak rata, ada yang tajam. Nah, jadi diasah menggunakan pengikis ini, maka permukaannya akan rata. Selanjutnya, nah ini, karena tadi ada yang bertanya mengenai cuticula. Ini adalah alat yang digunakan untuk mendorong cuticula pada kuku kaki Anda. Selanjutnya, inilah yang terakhir dilihatkan ya. Ini untuk mengangkat daging-daging yang berada di sekitar kuku. Pasti daging-daging di sini nanti semuanya tebal kan? Iya. Karena ini tuh juga termasuk udah daging mati. Nah, jadi nanti kelupaskan dagingnya menggunakan ini. Sakit nggak? Nggak sakit karena ini tuh juga udah kulit mati yang menutupi kuku kita. Jadi kuku kita ini akan lebih terlihat. Sama dengan tujuannya tadi untuk mempercantik, merawat, menambah rasa percaya diri. Nah, itulah gunanya perawatan kuku kaki ataupun pedicure. Minggu depan Anda jangan lupa bon ya, alat dan bahannya untuk perawatan kuku kaki kita praktek. Baik, Bu. Oke, video sudah Ibu perlihatkan, materi sudah disampaikan. Oh iya, untuk perawatan kuku kaki kita praktek pedicure besok itu, kita tidak hanya melakukan praktek untuk membersihkan kuku kaki saja, tapi kita juga melakukan pengurutan. Pengurutannya itu dilakukan dari lutut ke bawah. Jadi area betis dan juga punggung kaki itu kita melakukan pengurutan. Untuk job sheet-nya Ibu akan bagikan ke
dan tidak bertanya lagi ataupun tidak bengong-bengong mau ngapain. Dan juga itu tugas pikir ya, ngebon alat dan bahan yang ada di jurusan. Kalaupun yang punya sendiri juga boleh dibawa, yang sudah punya pribadi yang sudah membeli alat dan bahannya. Selanjutnya Jopsi sudah. Oke, Bu rasa itu sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Berhubung jam pembelajaran kita juga sudah mau habis. Anak-anak di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Ada nggak yang pernah ke salon pedicure untuk perawatan kuku kaki, bermanja-manja? Belum, Bu. Mahal kayaknya, Bu. Enggak, di jurusan kita juga ada. Kalau misalnya kita sudah melakukan praktek, besok praktek itu bergantian ya sama temannya, biar sama-sama merasakan yang enaknya perawatan kuku kaki. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya untuk tugas minggu depan, anak-anak jangan lupa buat perencanaan kerja. Buat perencanaan kerjanya itu mengenai perawatan kuku kaki atau pedicure. Jadi setelah praktek besok, Ibu tinggal menilai bagaimana hasilnya dari perawatan yang Anda kerjakan. Ibu tinggal nilai di bukunya. Perencanaan waktunya jangan lupa diperkirakan. Nanti pengurutan kakinya itu memakan waktu berapa lama. Misalnya pengurutannya itu 10 menit ataupun 15 menit. Nah, nanti perendamannya berapa lama? Perendamannya itu 3 menit atau 5 menit. Nah, jadi nanti ditotalkan tuh waktunya. Jadi sekitar itulah Anda lamanya melakukan praktek perawatan kuku kaki. Oke, tugas sudah. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa minggu depan dengan praktek. Bagi yang tidak ada job sheet, tidak boleh praktek ya. Ibu peringatkan saja dari sekarang. Karena job sheet itu merupakan pedoman bagi Anda untuk melakukan praktek. Kalau misalnya job sheet tidak ada, pengurutan apa yang akan Anda lakukan? Untuk ujian akhir nanti, Ibu juga ada melakukan, kita kan ada ujian praktek. Jadi ujian prakteknya itu ada nanti tentang pengurutan yang ada di job sheet. Jadi Anda